Saya hormati pengurus MWCNU Kecamatan Besuk. Welcome Saya to hormati channel Bapak Kecamatan Besuk yang News mewakili TV. Monggo dari like Kapolsek dan beserta jajaran subscribe beserta agar tidak Fatayat ketinggalan NU video terbaru dan dari para kami. perangkat Terima Selamat kasih ya. atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk Satu persatu. News TV. Assalamualaikum, Sampurasun Sadayana pemirsa. Masih bersama saya Renita Sekarsari. Info kali ini membahas silaturahmi sekaligus membahas rangkaian MWCNU dan bekerja sama dengan Polsek Besuk dalam memerangi munculnya aliran sesat yang sekarang mulai berkembang di masyarakat. MWCNU Kecamatan Besuk, dan saya hormati Bapak Camat yang mewakili dari Kapolsek beserta jajaran beserta Fatayat NU dan para perangkat Selimat ya. Mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya di desa kami. Semoga acara silaturahmi ini membawa berkah untuk desa kami, atas terutama semua untuk semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Saya akan panjang lebar. Nanti barangkali ada konsumsi yang kurang berkenan di hati ibu dan bapak, mohon maaf. Saking acaranya buka bersama, insya Allah merubuh hati ini. Acara pun kenyang kaki, jadi sekedar jaminan bagi seorang kaki impian siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami menyampaikan bahwasanya tujuan safari Ramadan ini pengurus NU yaitu MWC beserta Muslimat Fatayat Ansor Min Ibnu dan IPP, karena anak-anak itu banyak kegiatan biasa kalau bulan Ramadan. Kami hadir ke tiap-tiap ranting Bapak Tinggi. Pertama tujuannya adalah silaturahim, menyambung ikatan kekeluargaan dalam ikatan Jamiah Nahdlatul Ulama dan juga ikatan kita sebagai warga Kecamatan Besuk. Kami memang rutin ini setiap tahun kita mengagendakan untuk hadir ke tiap-tiap ranting dan ke desa untuk menyapa pengurus yang ada di masing-masing desa ataupun ranting. Kemudian juga kami nomor 2 adalah ta'aruf Pak Tinggi, memperkenalkan diri khususnya kepada kepala desa yang baru. Kami perlu memperkenalkan Pak Tinggi karena kalau tidak kenal kalian tidak sayang Pak Tinggi ya. Kalau sudah kenal makanya perlu melanjutkan juga merekatkan ikatan harmonisasi kepada pengurus kami yang ada di desa. Kami Pak Tinggi yang pegang mic ini adalah Bapak Camat. Tapi camatnya NU Pak Tinggi. Kalau beliau ini utusannya Pak Camat yang dari Bupati. Kalau saya ini camat NU, satu ketua MWC-nya. Sekarang kan Pak Camat tingkatannya. Kemudian ini beliau sudah dengan sampai mustasar penasihat termasuk Pak Tinggi di jajaran nanti penasihat Pak Tinggi. Dengan penasihat nanti kami di desa Alasumulor. Otomatis termasuk Pak Camat mustasar dari kecamatan APBC di kecamatan masing-masing. Kemudian gajinya besar di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelah kiri kami ini, nah seragamnya sama ya kan? Ini seragam kebesaran yang pernah dipakai oleh Said Akil Sirot. Pernah lihat fotonya, ini fotonya, bajunya ini nah. Duplikatnya. Punya sanad ke organisasian. Beliau Ustaz Haji Bakar, wakil kami, wakil ketua MWC, tapi jabatannya di atas kami juga sebagai ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi jabatan di NU bawaan saya, kalau di organisasi pemerintah di atas saya. Karena memegang organisasi seluruh yang ada di Kecamatan Besuk. Terus sebelahnya adalah Ustaz Isbat,
Katib ini dan berbatik NU. Nah, satu-satunya batik yang beda. Katib Surya, jadi sekretarisnya Kiai ini. Nah, insya Allah sebentar lagi Surya akan menyusul. Terus sebelah timurnya Ustadz Ahmad Fauzi. Nah, beliau ketua ranting Aroi Surya, ranting yang kecil. Ini beliau alhamdulillah selalu setia menghantarkan sang istri yang sebelah jenengan ini. Beliau sekretaris ya, sekretaris dua muslimat, PAJ muslimat termasuk yang dua itu tidak asing lagi, sudah nanti nyampaikan sendiri Mas Daniel sama Mas Fikri ya. Yang itu senior kami ini di desa Alasmuro. Terus sebelahnya adalah ini sang ketua suaminya ketua muslimat. Nah, yang sebelah ini ketua muslimat. Kemudian yang sebelah dengan putranya adalah Ustadz Abdul Rahman, ketua ranting NU Alaskandang. Sebelah hadir karena mau didatangi, mau tak hadir dia datangi kami di Jakarta. Termasuk sebelahnya Roy Surya, Ustadz Hilal, Gus Hilal yang punya masjid apa namanya? Masjid apa Ustaz? Marsal Kandang. Gus nih kalau minta suwuk ke beliau ya. Nah ini ranting kami Pak Tenggi titip ini Ustadz Ahmad. Ini atasan bawahan jenengan dan juga termasuk Pak Tengginya. Pak Tenggi NU di desa Alasumur Lor ini. Mohon bimbing aja Pak Tenggi. Melamar dan kopes tanah. Mana? Ini iya ada Surya, Ustaz Ahmad. Ya rahmatullah. Yang dengan tasad muru istiai. Nah, ini kesehgian tawaddu ya. Kiai NU kalau istilahnya kiai memang enggak nikah. Nah, songkan namanya. Dan memang beliau atau bentuk songkan Nabi terlalu di Torisen. Yang di bawah baru boleh. Nah, itu sang ada juga suami dari Sinbaan. Yang pojok itu sekretaris ya, sekretaris. Suaminya sekretaris termasuk LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, sudah mengemas beras zakat yang 3 kiloan lagi Petra itu. Nah, juga dari saya jadi ketua, karena ketua sebelumnya tak tarik jadi bendahara. Sebelahnya itu juga sang suami dari ibunda Ibu Fatayat, ketua PAC Fatayat. Terus saya lanjutkan yang ini, yang tengah ini ketua ranting sini ya. Berarti sama dengan ini Bu Tengginya ini. Nah, Titin juga Bu Tenggi. Yang sebelah Ibu bisa Tun, Sofia Tun, tahu kamu Tun Lolo. Tetangga saya sama Semudalam, Pak Tenggi. Sekretaris 1 PAC Muslimat. Terus yang berkacamata ini adalah bendahara 2, ketua 2 Ustadzah Siti Junaidah, sebelah juga dari Alaskandang. Oh iya, ketua apa kecamatan sebelum lagi. Terus sekretaris ini 1 berkacamata juga Ibu Solehati. Ini yang punya ide-ide cemerlang untuk selalu bergerak, termasuk mungkin ini seragam baru ini Pak Tenggi. Bu Tenggi hadir ya. Bayang. Mohon maaf nih. Mohon ini. Ini promosi melaki yang anak sombong lagi. Alhamdulillah siap katanya. Mana yang alhamdulillah. Ini gunanya kelas silaturahim ini. Nah, punya Pak Tenggi itu seperti ini. Yang tengah ini komandannya Pak Sayat, Bunda Bulgis. Terus ini sini ya. Oh yang itu. Alaskandang juga punya Alaskandang. Bendahara 2 Ustadzah Misna ini. Itu bohong. Tenang, seragam yang bener tambah demoleh di Pak Tenggi. Yang itu sekretaris ya, termasuk yang di sini sekretaris 2. Yang itu kedua tadi Fataya sama Fataya juga. Kan Fataya juga. Bina. Beliau yang punya TPQ As-Sahlah.
Azhara yang sudah booming sekarang ini, Ustazah Subaidah. Yang lain ini kan seni semua ya. Yang putih-putih ini produk ala Sumur Lor. Tinggal nunggu setelah hari raya seragamnya ya. Nah, alhamdulillah. Beginilah kehadiran kami Pak Tinggi. Di samping ta'aruf kami juga nitip program-program Nahdlatul Ulama khususnya yang ada di desa Ala Sumur ini. Kami juga di samping ini kami mohon masukan bila mana ada ajaran-ajaran yang menyimpang ini, yang mudah-mudahan tidak ada di sini, karena juga sudah viral di sebelah timur kabupaten kita Banyuwangi ya, yang memperbolehkan suami istri siang hari. Bukan Banyuwangi itu, Sidoarjo. Itu tugasnya terhalik itu untuk dibina. Nah, itu aliran yang sangat menyimpang. Bila mana ada seperti itu, ya segera kami sampaikan kepada kami Pak Tinggi. Dalam perwakilan yang ada di desa, kami biar teruskan kepada kami. Dan juga kami ini Pak Tinggi dari pengurus PCNU, kemudian diteruskan kepada MBC yang biasa hadir ke masjid-masjid dengan notabene iktikaf dan ngajak kegiatan keagamaan, itu juga tidak diperkenankan menurut organisasi kami, yaitu yang disebut dengan Jamaah Tabligh JT, karena rata-rata pengikutnya itu mengedepankan kewajiban yang hablum minallah juga hablum minannasnya, sehingga hubungan kekeluargaannya sampai meninggalkan kewajiban terhadap keluarganya itu yang sangat disesalkan. Sehingga di Kecamatan Besuk alhamdulillah, walaupun sempat didatangi oleh jamaah tabligh, kami selalu responsif berkoordinasi dengan pihak desa, terutama Pak Tinggi, agar segera beranjak dari Kecamatan Besuk, karena juga berakibat kurang baik kepada warga kami, khususnya yang sudah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah ini. Ini yang dikhawatirkan. Kemudian program-program yang ada di desa, khususnya Pak Tinggi, yang sudah kami laksanakan dan sudah ini dilaksanakan oleh 11 ranting, 11 desa. Ini adalah namanya NU Care, dengan nama modalnya adalah koin NU itu, kaleng ya, koin NU. Ini sudah ada 11 desa yang sudah melaksanakan, tinggal 6 desa, termasuk Ala Sumur Lor ini masih belum ada. Termasuk PR bagi kami di desa Ala Sumur Lor ini. Untuk itu mohon dukungannya Pak Tinggi, karena program koin NU itu sangat besar manfaatnya, khususnya kepada warga di desa masing-masing. Di mana program koin NU itu Pak Tinggi ada 4 program, yaitu sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi pemberdayaan. Yang selama ini dilaksanakan oleh teman-teman ini sosial dan pendidikan. Sosial banyak yang biasa ini kita hadir kepada sohibul musibah, keluarga yang kebetulan keluarga yang meninggal dunia, kita takziah, hadir dengan membawa kebutuhan warga sekaligus mendoakan. Kita tahlil bersama pengurus NU yang ada di desa tersebut. Ini yang sudah biasa dilaksanakan. Kemudian menginjak kepada kesehatan, bila mana ada orang sakit, bila belum tersentuh program KIS ya, atau BPJS itu, ini bisa diambilkan dari sana. Termasuk juga pendidikan Bapak Tinggi barangkali, tapi saya yakin nanti dengan semangat dan program dari Bapak Tinggi,
mudah-mudahan tidak ada di sini, tapi bila mana ada, kami siap dengan koin itu juga membantu anak yatim, fakir miskin untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau putus sekolah kita akan untuk kita lanjutkan untuk mengikuti program pendidikan. Itu dari pendidikan. Yang terakhir adalah pemberdayaan. Bila mana ada yang selamat datang, ini Ustaz Samsudda, beliau dari Surya Partegi, ini kiainya MWC. Nah, kiainya MWC. Ya lagi Ustaz. Jadi itulah 4 program dari koin NU. Untuk itu kehadiran kami di malam ini Bapak Tegi menitipkan program-program yang ada di Desa Alas Sumurlor, khususnya koin NU Bapak Tegi. Nanti biar pengurus kami Mas Ahmad dan juga dari Fatahnya Muslimat membentuk kepengurusan NU Care itu, yaitu untuk program koin NU-nya dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Jangan lupa ya. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Tinggi. Setelah ini kita sharing atau mohon masukan dari pihak desa atau juga dari pengurus, nah terutama khususnya yang ada di Desa Alas Sumurlor ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ahlul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan salam Bapak Camat. Malam hari ini tidak bisa hadir karena ada kesibukan keluarga. Kemudian wakilnya lagi sudah dilindahkan ke Pak Sekjan. Kebetulan Pak Sekjan juga sakit malam ini sehingga tidak bisa hadir. Sehingga beliau mobil saya disuruh datang. Karena saya hanya bawahannya, mau tidak mau ya harus datang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih kepada yang pertama MWCNU Kata Tinggi Kuala Sumur yang sudah berkolaborasi dengan Fatayat Muslimat dengan pemerintah desa Sumur mengadakan acara ta'aruf sekaligus acara safari Ramadan. Ini tentunya dari sisi pemerintahan kami ini sangat diuntungkan, karena dengan hanya ada satu organisasi keagamaan seperti ini meringankan beban kami di pemerintah. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa ajaran hubbul waton minal iman itu perlu ditanamkan di musola, di madrasah, di sekolah. Ini perlu ditanamkan. Rasa cinta tanah air ini perlu ditanamkan, Pak. Karena ya gelombang untuk merubah dasar negara ini sudah luar biasa, Pak. Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah kecamatan untuk gerakan KNU-an ini barangkali perlu terus digelorakan, terutama yang paling pas itu di TPQ, di musola. Ini penting ke anak-anak ini yang ada tempat-tempat ngaji anak-anak, ini perlu ditanamkan rasa cinta tanah air ini ya. NKRI harga mati itu yang didengung-dengungan oleh ulama itu luar biasa itu. Kalau tidak ada itu sudah hancur Indonesia, sudah terpecah-pecah. Bayangkan kayak di Syria itu orang sudah, jangankan mau hidup tenang, mau sholat aja tidak tenang, mau makan tidak tenang, karena di sana hampir tiap hari terjadi pembunuhan. Jadi membunuh itu sudah dianggap berjuang. Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, saya ini bertobung ya. Saya berjuang di NU mulai tahun 86, dari tak lahir gitu. Di bawah dia. Jadi saya itu mulai ngurus NU mulai dari Kortan Ma'arif, jadi ngurusi pendidikan dulu tahun 86. Setelah itu jadi sekretaris ranting, jadi ketua ranting, jadi sekretaris MWC, jadi ketua MWC. Nah itu top sudah menurut saya, untuk saya top.
waktunya turun. Makanya yang muda-muda sekarang ini sudah waktunya saya di rumah ikut mendoakan. Jadi kalau saya ada datang Kak Samsul, mohon maaf. Karena dulu saya sering meninggalkan keluarga, sehari semalam kadang ngurus NU. Dulu repot Pak, maaf Pak polisi. Mau izin, betul nih tahun 80-an, mau izin pengajian sudah tukaran di polsek Pak. Iya. Jadi saya itu, tak tembak segini. Dulu, tapi sekarang enggak ada dulu ya. Sekarang tidak sedekat dengan bangsa sudah mesra semua. Dulu begitu Pak. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah luar biasa komunikasi hubungan antara dinas instansi dengan MBG itu sudah dekat, sudah bagus, saling bahu membahu untuk membangun masyarakat. Ini saya kira luar biasa. Zaman saya tidak pernah ada polsek datang ke acaranya NU, itu tidak pernah ada Pak. Sekarang ini alhamdulillah luar biasa. Sekarang sudah ada NU, itu luar biasa. Saya di rumah itu saya ajarkan keluarga itu kalau punya uang recehan masukkan ke sini gitu. Cuman si ini kadang bat lamban. Sampai besar Jadi saya di rumah gitu ke anak-anak itu, ke keluarga Pak Tinggi. Jadi saya kalau ada recehan itu suruh masukkan tuh. Sampai cucu saya yang kecil saya ajarin. Jadi saya ikut bangga karena MBCNU dengan lantik sudah ada NUKEL bisa membantu warga. Kalau kepaten itu sudah bisa dibantu atau yang sakit sudah bisa dibantu. Mudah-mudahan kalau ke depan bantuan-bantuan tidak hanya untuk kifayah orang sakit, mungkin ke depan bisa kalau sudah makin besar pendidikan ini perlu diperhatikan juga pendidikan. Makanya saya atas nama pemerintah kecamatan sekali lagi minta kepada guru-guru ngaji hubbul waton minal iman itu tolong diajarkan kepada anak-anak. Saya juga kalau ada senggang waktu itu saya ajarkan kepada anak-anak. Kebetulan di rumah walaupun hanya 10-15 anak ada yang ngaji, saya ajarkan itu gitu. Hubbul waton minal iman biar tidak tersentuh. Karena santri saya ada yang di Al-Irsyad itu tidak mau hormat. Tidak mau hormat bendera itu tidak mau. Tapi di musola saya wajibkan. Ya, ini hal-hal ini Pak yang perlu diperjuangkan. Jangan hanya ngajar ngaji saja, tapi ini yang masalah yang begini ini sangat penting karena ini pun sudah merebak sampai di sini. Yang ngajar ngaji pun tidak sempat nanti Pak, mesti bertengkar terus. Jadi saya atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau tutur kata saya ada yang menyinggung perasaan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah kecamatan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami minta maaf, seharusnya malam ini yang hadir di tempat ini adalah Bapak Kapolsek. Karena berhubung Bapak Kapolsek ada kegiatan yang berbarengan sehingga diwakilkan kepada kami piket hari ini. Ucapan terima kasih dari Bapak Kapolsek atas semua elemen masyarakat yang telah bersama-sama mensukseskan Pilkades Probolinggo 2022 sehingga bisa berjalan aman, tertib, kondusif, sehingga pelantikan kemarin bisa lancar, tidak ada kendala. Untuk yang kegiatan MBCNU sudah disampaikan oleh Ustadz Yai Nuri. Di sini kami hanya menambahkan sedikit terkait situasi keamanan, terutama khususnya di Kecamatan Besuk. Biasanya pengalaman kami untuk Ramadan ini, Kamtibmas ini, keamanan, situasi keamanan masyarakat ini agak cenderung meningkat Bapak Ibu sekalian, karena di sini
warga masyarakat itu pengen lebaran semua, pengen punya apa ya, bisa beli baju, bisa beli inilah apa untuk keluarganya. Tapi di elemen masyarakat ini kan tidak semua kerja, sehingga ada kelompok atau oknum yang jalan pintas, sehingga ada yang mencuri dan lain sebagainya. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian pada saat sekarang ini lebih ditingkatkan lagi dalam menjaga situasi di sekeliling masing-masing, karena minggu-minggu ini terkait Kamtipmas agak meningkat, terutama di wilayah atas itu ada yang kehilangan sapi, ada curanmor. Ini agak cenderung meningkat biasanya kalau Ramadan. Kami harapkan ketika terawih itu ada yang terawih, ada yang di rumah. Bukan kami melarang terawih ya, tetapi ada satu yang tinggal di rumah untuk menjaga, ya ibaratnya di rumah ada barang yang berharga, apa bisa kita jaga. Biasanya untuk waktu ini cenderung sekitar terawih atau malam. Kalau hari-hari biasa ini pencuri biasanya kan subuh dini hari ya, tetapi kalau sekarang kan dini hari ini sahur. Jadi ini tadi apa, pencuri biasanya mengalihkan jam antara terawih atau malam. Cuman kemarin itu di tempat rekan kami di perumahan Kraksan Klen utaranya itu pas kebetulan jam 3:30 ya, mungkin keliru sasaran atau apa, pas sebelahnya teman kami akhirnya sempat ini kena juga. Ada satu yang kena, yang dua lari. Oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu sekalian ditingkatkan lagi keamanan. Walaupun syukur alhamdulillah selama bulan Ramadan ini khususnya Kecamatan Besuk di laporan Polsek nihil, baik curanmor maupun cur hewan. Cur hewan ini pencurian hewan sapi. Oleh karena itu kita bersama-sama, kita bergandengan tangan. Mungkin kalau dari himbauan dari Pak Halik mungkin tahun 80 dulu instansi ini masih kurang akrab ya. Kalau sekarang kita bergandengan tangan untuk kemajuan, minimal Kecamatan Besuk ini biar lebih maju lagi. Oleh karena itu informasi apapun yang ada di masyarakat ini akan lebih berharga. Kita juga tidak bisa kerja sendiri tanpa bantuan dari elemen masyarakat, khususnya dari MBJNU. Demikian himbauan dari kami yang sedikit ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa penjelasan baik dari Ketua Tanfidiyah menyinggung tentang program yaitu WNU atau yang dikenal dengan NU Care Upsis desa yang berada di Kecamatan Besuk. Kemudian juga disinggung oleh Bapak Kepala Desa, ucapan terima kasih, ini sangat luar biasa program-program yang menjadi program rutin yang dilaksanakan oleh BC. Kemudian dari Bapak Camat mewakili oleh Bapak Ustadz Abdul Balik menekankan pentingnya menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari paham-paham radikalisme, paham-paham takfiri yang saat ini sudah mulai masuk ke semua segmen pemerintahan swasta sampai di kepolisian. Itu sudah ada istilah-istilah cinta sunnah, itu bagian daripada
Islam-Islam radikal. Ya mudah-mudahan hal-hal itu perlu kita tangkis bersama, terutama di tingkat ranting. Kemudian dari Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Bapak Danu menekankan pentingnya keamanan, terutama pada malam hari ini, karena saat-saat ini banyak kebutuhan, cuman orang kadang-kadang salah di dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan cara hal-hal yang kurang baik, yaitu dengan cara mencuri. Alhamdulillah di Kecamatan Mesuk aman, Jawa Danu aman. Nah, karena EWD-nya selalu berdoa, EWD selalu berdoa, katanya muslimat. Saya itu sampai jam 2 malam itu masih keliling-keliling ngantarkan beras sama Ustaz Olik. Tuh, alhamdulillah Bapak Tenggi, karena kami punya prinsip lebih baik kita mencari sumber dari kita sendiri walaupun hanya sedikit ya, ketimbang kita minta kepada orang atau proposal walaupun hal itu adalah besar. Lebih baik kita dapat 1 juta tapi itu merupakan hasil dari payah dari organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini awal. Insya Allah setelah Ramadan program ini akan masuk kepada beras konsumsi. Doakan saja, mohon dukungan dari tiap-tiap ranting dan fadaya dan muslimat. Ini sangat luar biasa mendukung program dari MBCNU. Nah, ini saya ditugasi untuk sharing, barangkali ada hal-hal atau curhatan yang perlu diutarakan pada malam hari ini. Fatayat yang terutama dari Ala Sumur, mumpung ada Bapak Tenggi, curhatan apa yang keluarkan, tolong dikeluarkan. Ada Bu Tenggi. Kalau mau minta seragam, mumpung ada EWC, insya Allah Pak Tenggi tidak akan menolak. Kalau sudah siap, dia minta apa lagi dah Bapak, itu ya. Mumpung sekarang masih dibuka kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah diulas tadi. Kalau ada paham takfiri dan lain sebagainya, atau yang banyak ini di masyarakat itu biasanya akidah makrifah dan lain sebagainya. Ini sudah terjadi di desa sini. Kebetulan waktu itu saya jadi lembaga Bahsul Masail. Waktu itu Pak Halid jadi katib. Ala Sumur kan sudah diulas dulu Pak Halid ya. Itu caranya ini bagaimana kalau ada seseorang yang mengikuti akidah takfiri sebagai tamfid, itu bagaimana? Atau syuriah, apa saya langsung bertindak, atau saya masih menghubungi kepala desa, atau saya masih menghubungi Kapolsek dan lain sebagainya. Caranya awal untuk menawarkan paham-paham takfiri dan paham-paham lainnya. Takut saya itu salah melangkah, karena saya tahu sendiri ini ada di sini nih. Di sini ada, memang orang Jember ya, ngerti sendiri zaman. Saya tahu ngomong dengan sendiri orangnya. Saya walaupun tidak sholat, berpikir saja sudah saya sholat. Begitu, saya tahu sendiri. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara jalannya. Yang pertama untuk membahas hal yang seperti ini. Apa saya ke kepala untuk ke kecamatan dulu. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat, ya kita memang sulit. Cuman pertama yang terpenting itu kita mengadakan pendekatan sekaligus memberikan pencerahan. Jadi misalnya di blog ini ada aliran atau faham yang beda dengan kita. Jadi kita perlu pendekatan dulu, kemudian kepada masyarakat yang ada di sekitar itu diberikan pencerahan bahwa paham ini tidak sesuai dengan paham kita. Jadi biar masyarakat itu paham dulu, ngerti dulu.
karena kalau tidak diberi pencerahan khawatir ini dianggap benar. Itu pertama. Jadi kita mengadakan pendekatan. Kalau ini sudah kita laksanakan, kok si A misalnya ini mengadakan acara atau mengadakan penggalangan atau mengadakan sistem yang sekiranya bisa merekrut masyarakat sekitar, maka kita harus koordinasi dengan pengurus MUI dulu. MUI. Jadi koordinasi, kalau sekiranya ini akan mempengaruhi kepada masyarakat secara luas, maka ini bisa kita kita datangi, kita hadiri, tapi lewat Majelis Ulama Indonesia. Dan nanti yang akan memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan nanti itu MUI, yang nanti MUI itu akan koordinasi dengan Porkopimka kecamatan. Jadi ada Pak Kapolsek, ada Danramil, ada Pak Camat, gitu. Jadi kita itu harus berskala. Jadi pertama kita dekati dulu, berikan pencerahan dulu. Kalau nanti masih mengadakan acara yang bisa mempengaruhi kepada masyarakat, membawa kepada masyarakat, kita harus cepat koordinasi dengan ini kepada kepala desa terutama. Jadi kepala desa harus tahu. Jadi sampean jangan segan-segan kepada Bapak Kepala Desa untuk selalu berkoordinasi. Pak Kepala Desa ini ada warga sampean yang punya paham, yang pahamnya itu membahayakan kepada kita, terutama kepada kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus koordinasi dengan Pak Kepala Desa. Nanti kalau Pak Kepala Desa mampu untuk memberikan penjelasan atau mengatasi masalah ini, ya sudah cukup di desa. Kalau tidak mampu, nanti koordinasi dengan pengurus di kecamatan. Nanti akan melibatkan Kapolsek dan Ramil, Pak Camat. Sebagaimana yang sudah sering terjadi, termasuk di Kerampelan, kemudian di Bago, itu kan sudah sering di Kecamatan Besok itu ya. Kita tetap kerjasama dengan pemerintah. Jadi jangan sampai kita itu menghukumi dengan sendiri-sendiri nanti. Oh, ini tidak cocok, ini harus ini. Jangan. Jadi kita harus tetap mengikuti aturan-aturan yang ada di pemerintahan negara Republik Indonesia. Barangkali seperti ini. Terima kasih.